Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nasari, NPM 5020087, program Prodi PGSD kelas 1B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kemampuan komunikasi secara efektif. Pengertian kemampuan. Kemampuan adalah kecakapan atau potensi seseorang individu untuk menguasai keahlian dalam melakukan sesuatu, mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan atau suatu penilaian atas tindakan seseorang. 2. Pengertian kemampuan komunikasi secara efektif. Komunikasi adalah suatu proses pembentuk penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. 3. Aspek kemampuan komunikasi secara efektif. 1. Komunikator, pengirim yang mengirim pesan kepada komunikan. 2. Komunikan, penerima yang menerima pesan dari komunikator. 3. Media, saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai sarana berkomunikasi. 4. Pesan, isi komunikasi berupa pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. 5. Tanggapan merupakan dampak komunikasi sebagai respon atau penerimaan pesan. 4. Kriteria kemampuan komunikasi secara efektif. 1. Pemahaman. 2. Kesenangan. 3. Mempengaruhi sikap. 4. Memperbaiki hubungan. 5. Faktor-faktor kemampuan komunikasi secara efektif. 1. Situasi. 2. Ruang. 3. Waktu. 4. Tema. 5. Isi atau materi. 6. Teknik penyajian. B. Pengertian prestasi belajar bahasa Indonesia atau pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses memahami sesuatu yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan perbuatan. Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrary dan bahasa adalah alat utama untuk berkomunikasi dalam komunitas manusia dengan menunjuk pada keberadaan sebagai produk budaya. Pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai yang dapat berupa ilmu kepandaian yang didapat melalui kemampuan mengubah belajar atau kemampuan untuk mengubah tingkah laku yang potensial pada dirinya yang dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan tugas, PR, dan hasil tes akhir pembelajaran yang berupa nilai pada suatu mata pelajaran. Prestasi belajar bahasa Indonesia. Praktek lebih menekan pada psikotor, sedangkan pemahaman konsep lebih memakan pada ranah kognitif, namun kedua ranah tersebut mengandung ranah afektif. Dari ketiga aspek hasil belajar dan juga pendapat dari para tokoh tersebut, peneliti memilih ranah kognitif. Kerangka pikir. Prestasi belajar dalam hal ini pada mata pelajaran bahasa Indonesia adalah hasil yang telah dicapai yang dapat berupa ilmu kepandaian yang didapat melalui kemampuan mengubah belajar atau kemampuan untuk mengubah tingkah laku yang potensi pada dirinya yang dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan tugas, PR, hasil tes pembelajaran yang berupa nilai pada suatu mata pelajaran. Hipotesis. Dikatakan selanjutnya bahwa hipotesis merupakan pernyataan hubungan yang mungkin terjadi antara dua atau lebih variabel di mana kemungkinan itu didasari atau teori-teori. Baiklah, hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.